Oke, bayangin deh sebuah perusahaan raksasa itu persis kayak tubuh manusia. Biar bisa terus hidup dan gerak, pastinya butuh sistem pernafasan yang lancar, aliran darah yang sehat, dan pastinya otak yang ngontrol itu semua kan? Nah, di dunia bisnis, peran super vital ini dipegang sama satu departemen yang jujur aja sering banget kerja di balik layar. Namanya Corporate Treasury atau perbendaharaan perusahaan. Di sesi explainer kita kali ini kita bakal bongkar habis-habisan anatomi dari Corporate Treasury ini. Kita pakai metafora biologi dan benteng pertahanan buat bener-bener ngerti gimana sistem ini bikin perusahaan tetap hidup dan yang paling penting aman dari segala macam ancaman. Yuk kita mulai. Coba pikirin bentar, siapa sih sebenarnya yang ngendaliin miliaran atau bahkan triliunan rupiah di perusahaan raksasa tiap paginya? Kalau kalian mikir itu akuntan biasa, wah kurang tepat. Jawabannya adalah seorang treasurer atau bendahara perusahaan. Mereka ini ibarat pusat saras operasional yang dinamis banget. Merekalah yang mastiin mesin raksasa korporasi ini punya cukup bahan bakar buat jalan hari ini. Tanpa kendali yang super ketat atas dana sebesar itu, perusahaan segede apapun literally bisa runtuh dalam sekejap. Jadi kita bakal ngebedah sistem yang kompleks ini lewat 4 bagian utama. Pertama, nadi perusahaan, yaitu manajemen kas. Terus yang kedua, darah segar alias strategi pendanaan. Ketiga, perisai perusahaan atau lindung nilai. Dan terakhir, kunci brankas buat ngebahas operasional dan kontrol. Bagian pertama, nadi perusahaan, manajemen kas. Disinilah kita mastiin tubuh korporasi ini tetap bisa bernapas lega. Nah, rutinitas pagi seorang treasurer itu krusial banget. Mereka wajib nentuin posisi kas harian dengan ngejawab 4 pertanyaan gampang tapi vital. 1. Berapa nih duit tunai yang kita pegang pagi ini? 2. Tagihan apa aja yang jatuh tempo hari ini? 3. Ada piutang atau uang masuk yang bakal cair nggak hari ini? Terus setelah dihitung semua, sampailah kita di pertanyaan keempat, hasilnya apa? Apakah hari ini kita surplus alias duitnya sisa? Atau malah defisit alias kurang duit? Keputusan hidup mati perusahaan hari itu benar-benar bergantung banget sama hitungan ini. Oke, setelah urusan hari ini beres, Treasury ini juga jadi mata perusahaan buat ngintip ke masa depan lewat yang namanya proyeksi arus kas. Buat proyeksi jangka pendek kayak harian atau mingguan, mereka pakai metode langsung. Maksudnya, ngecek duit real yang masuk dari pelanggan dan yang keluar ke supplier. Ini benar-benar taktis buat operasional. Tapi, buat jangka menengah dan panjang, kayak bulanan atau tahunan, beda lagi ceritanya. Mereka pakai metode tidak langsung. Mulainya dari proyeksi laba bersih, terus disesuaikan sama rencana bisnis, kayak depresiasi atau perubahan modal kerja. Ini tuh kuncinya buat nyusun strategi investasi perusahaan ke depan. Sekarang, ada satu konsep yang menurut saya brilian banget dari treasury modern. Namanya cash pooling, atau optimalisasi dana terpusat. Gini, bayangin perusahaan ini punya banyak cabang. Cabang A lagi panen, surplus 10 miliar rupiah. Tapi di sisi lain, cabang B lagi ngos-ngosan, defisit 2 miliar. Kalau nggak ada treasury pusat, cabang B ini pasti bakal buru-buru ngutang ke bank dan kena bunga tinggi kan? Nah, dengan cash pooling, pusat bakal langsung narik dana dari cabang A buat nombokin defisitnya cabang B. Ini persis banget kayak kita mindahin duit antar rekening pribadi kita sendiri biar nggak kena biaya admin. Super efisien. Terus dari kasus tadi nih 10 miliar dikurang 2 miliar kan masih sisa 8 miliar rupiah tuh. Duit segitu banyak diapain? Dibiarkan nganggur aja di rekening? Oh tentu tidak. Disinilah letak pintarnya Treasury. Sisa 8 miliar tadi langsung diputar. Diinvestasikan ke instrumen pasar uang jangka pendek. Tujuannya simple banget. Biar duit itu tetap kerja dan ngasilin bunga tambahan buat perusahaan. Benar-benar nggak ada 1 rupiah pun yang dibiarkan rebahan tanpa guna. Kita masuk ke bagian kedua nih, darah segar alias strategi pendanaan. Gimana caranya menyuntikkan dana baru biar perusahaan bisa terus ngegas? Kalau ngomongin dari mana perusahaan dapat duit, itu benar-benar tergantung sama berapa lama mereka butuh duitnya. Kalau cuma buat jangka pendek, kayak modal kerja, tujuannya biasanya buat nambal defisit sementara. Misalnya, mau bayar gaji karyawan tapi duit klien belum cair. Nah, instrumennya bisa pakai overdraft alias cerukan, atau kredit modal kerja. Tapi beda cerita kalau buat jangka panjang. Ini buat belanja moda yang skalanya gede banget, kayak bangun pabrik baru atau beli perusahaan lain. Instrumen yang dipakai otomatis lebih berat, kayak kredit investasi yang tenornya panjang, atau dengan nerbitin obligasi ke publik. Tapi ingat ya, ada satu aturan emas, prinsip yang pantang dilanggar sama orang treasury. Dapatkan dana dengan biaya semurah mungkin, alias cost of funds paling rendah, dan dengan syarat yang paling nggak bikin pusing perusahaan.
Mereka ini ibarat bodyguard ketat yang ngejaga kesehatan finansial perusahaan. Minjem duit mah gampang, tapi minjem dengan pintar, nah itu dia seninya treasury. Lanjut ke pilar ketiga, perisai perusahaan, lindung nilai. Ini soal gimana ngebentengin perusahaan dari pasar yang kadang suka kacau dan gak ketebak. Di luar sana, di pasar yang bebas, pergerakannya tuh liar banget. Nilai tukar mata uang bisa naik turun sesuka hati. Suku bunga juga nggak stabil. Makanya perusahaan butuh perisai yang namanya hedging atau lindung nilai. Simpelnya, ini tuh teknik treasury buat ngejagain laba perusahaan biar nggak habis kegeres pergerakan pasar yang gila-gilaan tadi. Laba yang udah capek-capek didapat dari jualan bisa aja menguap dalam semalam cuma gara-gara ekonomi di luar lagi gonjang-ganjing. Kalau nggak diproteksi, pakai hedging. Biar kebayang, bayangin deh ada perusahaan retail di Indonesia lagi pesan barang dari luar negeri harganya $100.000 dan harus dibayar 3 bulan lagi. Masalahnya, kurs sekarang tuh Rp15.000 per dolar. Perusahaan mulai keringet dingin nih, takut kalau 3 bulan lagi tiba-tiba dolar meroket jadi Rp16.000. Biayanya bisa meledak. Nah, solusinya, Treasury maju bawa perisainya, kontrak forward. Mereka bikin deal sama bank buat beli dolar di harga yang udah dikunci dari sekarang, misalnya Rp15.100 buat 3 bulan ke depan. Apapun yang terjadi sama pasar nanti, masa bodoh. Hasilnya, bos-bos bisa tidur nyenyak karena biayanya udah pasti dan terkunci aman. Selain urusan mata uang, ancaman lain yang nggak kalah ngeri itu suku bunga. Kalau perusahaan ngutang pakai bunga mengambang atau floating rate, cicilan mereka bakal ngikutin suku bunga acuan pasar. Coba bayangin pas ekonomi lagi hancur dan suku bunga meroket, cicilan hutang mereka bisa ikut meledak nggak karuan. Buat nyegah mimpi buruk ini, Treasury pakai instrumen andalan yang namanya interest rate swap atau IRS. Mereka bakal nuker bunga mengambang yang bahaya tadi jadi fixed rate atau bunga tetap. Jadi sekali lagi, Treasury bertindak mengunci posisi keuangan perusahaan biar tetap aman. Masuk ke bagian terakhir kita, kunci brankas, operasional control. Intinya, ngejagain brankas berlapis biar nggak ada duit yang bocor keluar. Ngelihat treasury ini megang akses langsung ke kas perusahaan yang nilainya bisa triliunan, pastinya sistem keamanan mereka kaku banget ya. Di dalam Treasury Management System berlaku hukum 3 lapis otorisasi. Beneran deh nggak ada satupun orang yang bisa transfer duit sendirian. Ada 3 tahap. Langkah pertama, maker. Staff yang cuma tugasnya masukin data rekening sama nominal. Terus langkah kedua, checker. Ini level supervisor yang ngecek bener nggak sih data tadi udah sesuai sama tagihan aslinya. Dan langkah terakhir, signer atau releaser. Level manager atau direktur yang pegang token sakti buat ngasih approval final, baru deh duitnya beneran keluar dari bank. Pemisahan tugas ini bener-bener mutlak buat nutup celah kecurangan. Dan sebagai bentuk pengawasan terakhir tiap akhir bulan, ada ritual yang namanya rekonsiliasi bank. Jadi, catatan mutasi yang dipegang pihak treasury, yakni rekening koran dari bank, itu bakal dihadap-hadapin sama catatan akuntansi alias buku besar. Mereka bakal nyocokin tiap transaksi satu per satu. Proses ini buat mastiin secara absolut kalau tiap duit yang masuk dan keluar itu tercatat akurat. Pokoknya tiap sen harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gitu ya, kita udah ngelihat anatomi utuh dari departemen krusial ini. Mulai dari gimana mereka ngatur napas kas harian, nyuntik darah segar lewat pendanaan, nangkis serangin pasar luar pakai lindung nilai, sampai masang gembok berlapis buat kontrol operasional. Nah, sebagai penutup sesi explainer kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Kalau kas perusahaan adalah darah yang ngasih kehidupan buat bisnis Anda, seberapa kuat sih perisai yang lindungin darah itu hari ini? Ingat ya, ngerti cara kerja corporate treasury itu bukan sekedar ngurusin angka, tapi benar-benar memahami detak jantung perusahaan itu sendiri. Makasih banget udah dengerin penjelasan ini, semoga pembedahan materi kita hari ini ngasih wawasan baru yang benar-benar kepakai buat kalian.